Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah diagram yang biasa dipakai orang untuk melakukan live streaming. Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Kalau kita lihat video yang barusan, ya, kita tahu kalau untuk membuat video seperti itu tidak mudah. Kita harus memiliki satu PC yang sangat powerful, ya. Saya coba jelaskan sedikit tentang video tadi ya. Jadi saya menggunakan sebuah software namanya Reactive Switch, ya, di mana software tersebut mengharuskan untuk memiliki sebuah PC yang GPU-nya lumayan bagus, ya, karena di sana kita harus bisa melempar konten, ya. Kita lihat dari video tadi ya, saya melempar konten dari main display ke extended display, ya, dan itu harus terjadi secara real, sehingga itu adalah software yang pertama yang saya pakai menggunakan Reactive Switch, ya. Dan yang kedua yang harus saya lakukan, saya jalankan secara berbarengan adalah OBS Studio, ya. Jadi saya setelah setting untuk Reactive Switch-nya, itu saya masukkan inputnya itu ke OBS Studio. Jadi OBS Studio juga memerlukan sebuah GPU yang lumayan agar konten yang kita deliver untuk streaming maupun recording hasilnya tidak lag, ya. Jadi untuk menjalankan software ini, dua software ini secara berbarengan itu tidak mudah. Kita harus memiliki PC yang lumayan. Oke. Nah, setelah kita lakukan streaming ataupun recording, file tersebut akan kita edit lagi di DaVinci Resolve. Ya, kita tahu software editor seperti DaVinci Resolve juga tidak sangatlah ringan. Kita harus punya PC yang cukup mumpuni untuk bisa mengedit video kita, ya, memotong video kita, menambahkan dan lain-lain. Nah, dalam berbarengan juga saya harus memiliki, saya juga menjalankan namanya software Photoshop untuk mendesain gambar-gambar saya yang akan saya combine dengan video saya, dan juga thumbnail, ya. Saya harus membuat itu secara berbarengan. Jadi konklusinya, untuk membuat video seperti tadi, saya harus memiliki PC yang cukup mumpuni. Nah, PC apa yang saya gunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti tadi yang saya sebutkan itu? Penasaran? Jangan kemana-mana, kita bumper dulu. Oke, PC yang saya gunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tadi yang saya sebutkan di awal adalah PC dari Lenovo, ya. Terima kasih kepada Lenovo Indonesia sudah mengirimkan unit ini untuk saya. Jadi ini adalah Lenovo Tiny ThinkStation P340, ya. Kita akan coba lihat dari I/O port-nya dulu ya. Di sini kita bisa lihat dari sisi depan, ya. Ini ada headphone, ya. Headphone-nya itu bisa kita gunakan sebagai mikrofon juga, jadi dia combo, ya, 3,5 mili. Dan untuk yang kedua, di depan juga sudah ada USB 3.2, ya, Gen 2, ya, dan always on and fast charger. Jadi kita bisa pakai buat charging juga. Dan nomor 3 itu ada USB Type-C, ya, Gen 1. Cuman yang versi 3.2 juga. Dan ada power button, ya, di sini, ya. Dan kita beralih ke yang belakang, ya. Di bagian belakang di sini kita bisa lihat ada adaptor, ya. Ini nomor 6. Power connector, ya. Dan nomor 7 dia ada input DisplayPort DP, ya. Terus dia juga ada input HDMI nomor 9, ya. Dan kita hitung untuk USB-nya, ya. Di sini depan tadi sudah saya sebutkan satu USB Type-C 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia total ada 6 USB, ya. Dan terakhir di sini ada, bukan terakhir ya, di sini ada LAN port lagi, ya. Dan untuk signal di sini ada 4 mini DP, ya. Sehingga total signal yang kita bisa keluarkan adalah 1, 2, 3, 4, HDMI 5, dan DisplayPort 6. Total ada 6, ya. Untuk dari sisi prosesor, ya, dimana dia ada bisa kita customize, ya, dari i3
i5, i7, dan juga yang terakhir adalah i9 ya. Nah, di perangkat ini yang saya gunakan ini Core i7. Oke. Dan operating system juga kita bisa milih ya untuk Windows Pro 64 atau Home 64 ya, juga Ubuntu. Jadi kita bisa milih. Nah, oke, kita sampai ke VGA card-nya. Di mana VGA card-nya dia juga kita bisa milih, ada dua macam. Pertama adalah Quadro 620 dan satu lagi pilihannya Quadro P1000. Di mana yang saya gunakan ini masih P620 ya, di mana P620 aja sudah cukup powerful, apalagi P1000 ya. Kita bisa lihat di sini memorinya GDDR5 ya. Oke, di sini saya akan coba buka perangkat ini. Bagaimana caranya jika kita ingin melakukan upgrade memori ya. Kita pertama akan buka dulu untuk more yang di belakang sini. Oke, ini more pertama yang kita buka. Untuk bagian depan, dia sudah memberikan kita sebuah filter ya. Ini untuk anti debu ya. Jadi debu nggak masuk dari depan. Oke, setelah itu kita coba buka dengan kita mendorong ke depan ya. Dan kita angkat dari sisi depan. Ini adalah cupnya ya. Kita bisa buka. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya, ada tulisan Quadro-nya untuk VGA card-nya. Ya, dan cukup kompleks banget ya di sini. Oke, di sini kita dari sisi depan kita tidak bisa melihat memorinya ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah ketika kita ingin upgrade, kita harus buka belakangnya ya. Nah, di sini kita hanya perlu dorong dari belakang ke depan dan kita bisa buka cupnya. Nah, ini dia. Jadi dia ada dua slot memori yang bisa kita tambah ya. Jadi sekarang memori saya sudah ada 16 GB di sini ya. Kita bisa tambah lagi satu lagi 16 GB misalnya. Oke, kita tinggal klik dua kali dibuka bagian sampingnya ya, seperti ini. Kita udah bisa buka. Caranya ya tinggal slot masuk dan tinggal tekan ke bawah sampai bunyi. Oke. Nah, kita akan coba nyalakan dulu untuk melihat spek di dalamnya, apakah sesuai dengan yang tadi tertera, ya, dan juga kita akan melakukan sedikit tes. Oke, mari kita lihat dari sisi sistem dulu ya. Nah, kita bisa lihat di sini memorinya udah 16 GB ya, sesuai dengan tadi yang kita buka. Kita lihat prosesornya i7 ya. 2 GHz, dan untuk Windows-nya sudah Windows 10 Pro ya. Oke, coba kita lihat untuk dari sisi VGA card-nya. Kita lihat dari device manager ya. Kita bisa lihat di sini untuk display adapter ini udah Nvidia Quadro P620. Jadi ini yang integrate-nya, ini yang GPU-nya ya. Kita lihat dari sisi OBS ya. Ketika software reaktif, dinyalakan berbarengan, kita coba lihat statnya. Oke, kita coba keluarkan lagi. Oke, startnya.
Ya, kita bisa lihat di sini GPU yang kepake 52% ya, antara OBS dengan settingan full paling tinggi ya, dengan posisi Reactive Switch Software juga nyala ya, ada di posisi 54%. Dan kita coba lihat CPU-nya di 22% ya, 19, under 20 ya. Dan dari sisi OBS-nya kita sambil recording ya, di sini tidak ada yang merah sama sekali di statnya ya, baik average time render frame-nya, frame miss-nya juga nggak ada, escape frame-nya juga nggak ada yang miss ya. Jadi ini cukup powerful. CPU yang dipakai cuma 1,3%. Oke, ini posisi kita sedang record. Oke, sekarang step kedua kita akan tes untuk software editor. Ya, sekarang saya sudah buka OBS untuk record, jadi GPU-nya naik jadi 32% ya, CPU-nya 6%. Oke, dan sekarang saya coba buka DaVinci Resolve. Kita coba buka editing video saya yang sebelumnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Adalah yang paling standar. Kalau nggak ada power, dia nggak akan bisa nyala perangkat. Khususnya untuk petajet kamera ya. Kalau untuk yang kita sambil sudah menggunakan DaVinci Resolve ya. Menggunakan baterai. Terus kita sambil buka Photoshop. Kita coba lihat. Ya, GPU-nya itu masih nggak naik ya. Padahal saya udah buka antara editor. Saya sudah buka DaVinci Resolve berbarengan dengan Photoshop dan juga OBS sambil nge-record. Ini GPU-nya baru kepake 23% ya, dan CPU-nya 14%. Kita coba lihat untuk OBS-nya ya, di sini masih aman ya untuk startnya. Oke, jadi kesimpulannya Lenovo ThinkStation P340 ini sangat cocok bagi kalian yang sebagai event organizer ya, yang harus memerlukan GPU untuk menjalankan software-software seperti OBS, vMix dalam event-eventnya ya. Dan juga karena bentuknya yang sangat kompleks ya, jadi bisa dengan mudah dibawa kemana-mana, ke event demi event ya. Dan juga bagi kalian content creator atau designer ya, ini juga jadi pilihan yang tepat bagi kalian karena dia memiliki GPU yang sangat powerful, VGA yang sangat powerful, sehingga kalian bisa menjalankan beberapa program sekaligus dalam mengedit misalnya DaVinci Resolve, Premiere Pro, After Effects, dan lain-lain, Photoshop ya. Jadi demikian videonya. Jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih detail, silakan cek di deskripsi di bawah ini ya. Nanti saya akan taruh link di mana kalian bisa mendapatkan produk ini ya. Terima kasih sudah menonton dan salam Satu Visual Indonesia.